Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Waude Vivi Natasha, sebagai moderator, kemudian Lala sebagai pemateri pertama, dan kemudian ada Risdawati sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul penerapan enskripsi dan deskripsi file menggunakan algoritma data encryption standar atau DES. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri 1, Lala, untuk melanjutkan slide berikutnya. Terima kasih kepada moderator Waude Vivi Natasha. Saya pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian algoritma data encryption standar atau DES. Algoritma DES yaitu algoritma yang termasuk jenis simetri yang disebut juga sebagai algoritma konvensional, yaitu algoritma yang menggunakan kunci enskripsi dan kunci deskripsi yang sama. Data plaintext dienkripsi dalam blok-blok 64 bit menjadi 64 bit data ciphertext menggunakan kunci 56 bit kunci internal atau internal key. DES mentransformasikan input 64 bit dalam beberapa tahap enskripsi ke dalam output 64 bit. Dengan demikian, DES termasuk blok cipher. Dengan tahapan dan kunci yang sama, DES digunakan untuk membalik enskripsi. Adapun penjelasan skema global dari proses algoritma DES, yang pertama, blok plaintext dipermutasi dengan matriks permutasi awal atau initial permutation atau IP. Kedua, hasil permutasi awal kemudian di-encipering sebanyak 16 kali putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Ketiga, hasil encipering kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation atau IP kurang 1 menjadi blok ciphertext. Keempat, skema algoritma DES. Pada slide berikutnya yaitu skema dasar algoritma DES. Dalam algoritma DES terdapat kunci eksternal dan kunci internal. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Kunci internal dapat dibangkitkan sebelum proses enskripsi ataupun bersamaan dengan proses enskripsi. Kunci eksternal panjangnya 64 bit atau 8 karakter. Karena ada 16 putaran, maka kunci internal yang dibutuhkan sebanyak 16 buah, yaitu K1, K2, sampai K16. Untuk mengaitkan kunci internal diperlukan beberapa langkah. Kunci eksternal 64 bit dikompresi terlebih dahulu menjadi 54 bit menggunakan matriks permutasi kompresi PC kurang 1. Dalam permutasi tiap bit ke-8 dari 8 bit kunci akan diabaikan, sehingga akan ada pengguna 8 bit dari 64 bit awal kunci eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Risdawati. Saya selaku pemateri kedua. Baik, langsung saja. Setelah didapatkan 56 bit hasil permutasi, selanjutnya 56 bit ini akan dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yang masing-masing panjangnya 28 bit. Lalu kedua bagian tersebut akan disimpan ke dalam C0 dan D0. C0 berisi bit-bit dari K pada posisi 57, 49, dan seterusnya. Begitupun juga DO berisi bit-bit dari K pada posisi 63, 55, dan seterusnya. Proses selanjutnya adalah kedua bagian C0 dan D0 digeser ke kiri sepanjang 1 atau 2 bit
tergantung pada tiap putaran. Perputaran ini bersifat wrapping atau round shift. Hasil dari pergeseran C0 dan D0 akan didapatkan nilai dari C1 dan C2 minus. Begitu seterusnya, sehingga proses tersebut menghasilkan C16 dan D16 untuk mendapatkan kunci internal pertama K1. Maka bit dari C0 dan D0 tadi dilakukan permutasi kompresi dengan menggunakan matriks PC kurang 2. Jadi setiap kunci K1 mempunyai panjang 48 bit. Apabila proses penggeseran bit-bit dijumlahkan semuanya, maka jumlah seluruhnya sama dengan 28 putaran. Jumlah ini sama dengan jumlah bit pada CI dan DI. Oleh karena itu, setiap putaran ke-16 akan didapatkan kembali C16 sama dengan C0 dan D16 sama dengan D0. Adapun gambar proses pembangkitan kunci internal pada algoritma DES, proses enciphering terhadap blok plaintext dilakukan setelah permutasi awal. Setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran enciphering. Setiap putaran enciphering secara matematis dinyatakan sebagai LI sama dengan RI kurang 1. Selanjutnya RI sama dengan LI kurang 1. F RI kurang 1 KI. Selanjutnya, gambar selanjutnya rincian komputasi fungsi F akan dilanjutkan kepada Waodi Vivi Natasha. Terima kasih kepada pemateri kedua Risdawati. Langsung saja saya akan melanjutkannya. E merupakan fungsi ekspansi yang memperluas blok RI dikurang 1 yang mempunyai panjang 32 bit menjadi blok 48 bit. Hasil ekspansi RI dikurang 1 yang panjangnya 48 bit di XOR-kan dengan KI yang panjangnya 48 bit menghasilkan vektor A yang panjangnya juga 48 bit. Kemudian vektor A dikelompokkan menjadi 8 bagian yang masing-masing bagian berisi 6 bit dan merupakan masukan dari proses substitusi. Proses substitusi menggunakan 8 buah kotak S (S-box). Kotak X adalah matriks yang berisi substitusi sederhana yang memetakan satu atau lebih bit dengan satu atau lebih bit lainnya. Dalam algoritma DES, kotak S yang digunakan adalah 6 kali 4 S-box, yang berarti menerima masukan 6 bit dan menghasilkan keluaran 4 bit. Kelompok 6 bit pertama menggunakan S1, kelompok 6 bit berikutnya menambahkan S2, dan seterusnya sampai menggunakan S8, sehingga secara keseluruhan akan menghasilkan 32 bit keluaran yang dinamakan dengan vektor B. Setelah didapat vektor B, maka selanjutnya pada vektor B dilakukan proses permutasi yang bertujuan untuk mengacak hasil proses substitusi kotak S. Permutasi dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi P (P-box). Keluarannya menghasilkan PB yang juga merupakan keluaran dari fungsi F. Proses selanjutnya yaitu bit-bit PB di XOR-kan dengan LI dikurang 1 untuk mendapatkan RI. Proses selanjutnya yaitu permutasi terakhir yang dilakukan setelah 16 kali pemutaran terhadap gabungan dari blok kiri L dan blok kanan R. Proses permutasi dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi balikan inverse initial permutation atau IP pangkat -1. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan dan saya ucapkan
Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.